dalam waktu yang relatif singkat semua hutang riba saya lunas dan Allah masih terus menambah rezeki saya sehingga saya bisa beli motor, beli gerobak ini yang ada di belakang saya dan bisa membangun gubuk yang menurut saya ini terlalu mewah untuk derajat saya. Saya hanya seorang tukang keliling jualan bandeng dari pintu ke pintu dan menawarkan dagangan saya muter-muter keliling. Saya merasa tidak pantas punya gubuk seperti ini. Tapi Allah lah yang memantaskan. Buat teman-temanku, saudara-saudaraku yang sekarang masih punya hutang riba sampai stres dan banyak sekali yang curhat-curhat ke saya sampai nggak bisa tidur, nggak punya semangat hidup, pengen mati saja, bla 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 bla, banyak sekali yang sudah curhat ke saya. Baik, saudara-saudaraku dan teman-temanku semua, ada 6 langkah-langkah yang sudah saya rangkum dan akan saya share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah, bersolawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa YouTube, saudara-saudaraku YouTube, teman-teman YouTube semua, semoga selalu dalam keberkahan Allah dan dilancarkan dan dimudahkan segala sesuatunya. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Mulyati atau dipanggil Chef Adi. Sebelumnya saya sampaikan kepada saudara-saudaraku semua, teman-temanku semua bahwa apa yang saya sampaikan ini untuk sharing-sharing dan pembuktian, bukan mau sombong, ria ataupun pamer kepada Anda semua. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah Allah gerakan hati saya untuk sharing-sharing, berbagi kepada saudara-saudaraku semua. Dan ini adalah kisah nyata dan ini adalah perjalanan hidup saya. Sekitar 2 tahun yang lalu saya adalah orang termiskin di dunia. Kayak lagunya Maggie Z ya. Bayangkan, ini dulu lokasi ini sudah mau disita karena saya nggak bisa bayar hutang. Buat saudara-saudaraku semua yang saat ini merasa rumahnya kurang bagus, bersyukur ya. Kalau saya ini semua disita, artinya saya nggak punya apa-apa lagi. Sementara hutang saya pada waktu itu 11 titik. Dan saya hanya laki jalanan yang tak punya apa-apa, sudah nggak punya apa-apa, masih minus 11 titik hutang, pusing 7 keliling dan sudah setengah gila alias sudah tidak waras atau gila, yang mana pada waktu itu saya hampir minum racun. Luar biasa cobaan hidup saya karena beban hutang yang sangat membuat saya sangat-sangat tersiksa, sangat-sangat merasa tertekan. Jangankan mikir bisa beli motor, bangun gubuk, hidup nggak punya hutang saja saya sudah merasa sangat-sangat bahagia. Tapi yang luar biasa di sini adalah ketika saya nekat hijrah dari riba, Allah menurunkan pertolongan yang di luar nalar. Ketika sudah ada campur tangan Allah, sesuatu yang mustahil sangat-sangat mudah bagi Allah. Dulu saya mikir nggak bakalan saya bisa melunasi hutang 11 titik. Ternyata ini pembuktiannya, ini yang akan saya ceritakan kepada saudara-saudaraku semua. Dalam waktu yang relatif singkat semua hutang riba saya lunas dan Allah masih terus menambah rezeki saya sehingga saya bisa beli motor, beli gerobak ini
yang ada di belakang saya dan bisa membangun gubuk yang menurut saya ini terlalu mewah untuk derajat saya. Saya hanya seorang tukang keliling jualan bandeng dari pintu ke pintu dan menawarkan dagangan saya muter-muter keliling, nggak peduli panas, hujan, terus tawarkan dagangan saya muter-muter. Pada waktu itu masih mengendarai motor tua, pajaknya mati, sering mogok, sering diomelin orang karena pesanannya nggak sampai-sampai, ya karena mogok di jalan, ya namanya motor tua. Jadi saya pada waktu itu untuk membeli sepeda motor tua yang pajaknya hidup tidak mampu, saudara-saudaraku. Saya oke, ceritanya sampai mana ya teman-teman? Oke ya, jadi saya merasa tidak pantas punya gubuk seperti ini. Tapi Allah lah yang memantaskan. Buat teman-temanku, saudara-saudaraku yang sekarang masih punya hutang riba sampai stres dan banyak sekali yang curhat-curhat ke saya sampai nggak bisa tidur, nggak punya semangat hidup, pengen mati saja, bla 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 bla, banyak sekali yang sudah curhat ke saya. Baik, saudara-saudaraku dan teman-temanku semua, ada 6 langkah-langkah yang sudah saya rangkum dan akan saya share berdasarkan pengalaman saya juga. Ini sumbernya dari Al-Quran maupun hadis. Yang pertama dan kedua jelas ya, sholat, kemudian berbakti kepada orang tua, dan yang ketiga jauhi riba, yang keempat perbanyak istighfar, yang kelima perbanyak sholawat, yang keenam perbanyak sedekah. Sebenarnya masih banyak ya, jadi 6 saja yang akan saya share berdasarkan apa yang sudah saya lakukan pada perjalanan hidup saya. Dalil sholat ini masih satu ayat dengan bakti kepada orang tua di dalam surat An-Nisa ayat 36. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuatlah baik kepada kedua orang tua. Nah, lanjut untuk yang ketiga adalah jauhi riba. Ini dalilnya, 1 dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba, sedangkan dia mengetahui lebih besar dosanya daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali. Dan riba itu ada 73 pintu dosa. Yang paling ringan adalah semisal dosa seseorang menzinai ibu kandungnya sendiri. Sedangkan riba yang paling besar adalah apabila seorang melanggar kehormatan saudaranya. Dan jelas-jelas di dalam surat Al-Baqarah ayat 279, sepanjang Al-Quran turun, Allah tidak pernah mengumumkan perang kecuali pada para pelaku riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman. Ini artinya panggilan, ini artinya seruan buat orang-orang yang beriman. Dan jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zolim dan tidak menzolimi. Dosa riba, saudara-saudaraku, ini adalah dosa yang sangat besarnya, luar biasa, tetapi memang sangat diremehkan. Kalau kita punya hutang di bank, biasa-biasa saja. Kalau kita punya kredit motor, biasa. Kalau kita punya kredit mobil, punya kredit rumah, dianggap biasa-biasa saja, dan itu wajar saja. Tetapi ketahuilah, inilah dosa yang sangat luar biasa. Tadi sudah saya paparkan, 1 dirham lebih besar dari 36 kali zina.
Oke ya teman-teman dan saudara-saudaraku semua, lanjut kita ke dalil memperbanyak istighfar. Di dalam surat Hud ayat 3, istighfarlah kepada Rabbmu lalu bertobatlah kepadanya, niscaya Dia akan memberimu kenikmatan yang terus menerus. Dan di Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12, aku Nabi Nuh berkata kepada mereka, beristighfarlah kepada Rob kalian, sungguh Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan menurunkan kepada kalian hujan yang lebat dari langit, dan Dia akan memperbanyak harta serta anak-anakmu, juga mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengadab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengadab mereka sedang mereka meminta ampun. Quran surat An-Anfal ayatnya 8. Dalam hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihan, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barang siapa yang merasa butuh kepada Allah, maka tidak akan sampai kepadanya kecuali dengan mengajukan istighfar sebagai pembukanya. Siapa saja yang menginginkan pintu rezeki terbuka lebar atau menginginkan rezeki yang tak terduga, perbanyaklah istighfar kepada Allah. Oke, kita lanjut. Langkah yang kelima adalah perbanyak sholawat. Ini sering saya gembar-gemborkan di Facebook maupun di YouTube maupun di status WA, karena memang amalan ini sangat-sangat luar biasa. Dan Allah menyerukan kepada kita di dalam surat Al-Ahzab ayatnya 56, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa membaca sholawat untukku 1 kali, maka Allah akan mencurahkan rahmatnya sebanyak 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain ditambahkan, dihapus darinya 10 kesalahan dan diangkat derajatnya 10 kali. Oke saudara-saudaraku ya, lanjut untuk langkah yang keenam adalah memperbanyak sedekah. Ini juga amalan yang sangat-sangat luar biasa. Jadi kita walaupun dalam keadaan sempit maupun lapang, kita diperintahkan untuk bersedekah, dan Allah akan membalas sedekah minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Luar biasa. Di dalam Quran surat Al-Hadid ayat 18, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Dan di surat Al-Baqarah 245, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkalkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Nah, ini teman-teman dan saudara-saudaraku,
luar biasanya sedekah. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Al-Baqarah 261. Oke teman-teman, ini sering saya sampaikan ya, kehebatan, kedahsyatan orang yang bersedekah. Jadi kalau kita masih terlilit hutang, bingung, stres, salah satu caranya adalah dengan memperbanyak sedekah. Dan apalagi Anda semua mau mengamalkan sedekah iya, beristighfar oke, terus memperbanyak sholawat, insya Allah teman-teman dan saudara-saudaraku, sekali lagi bahwa sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin, itu sangat mudah bagi Allah. Seperti kisah saya dulu, saya nggak berpikir, saya pesimis, nggak bakal saya bisa bayar hutang. Terlilit hutang sudah sekian banyak sampai otak mendidih. Tetapi ketika saya benar-benar hijrah dan bertobat kepada Allah, lalu saya mengamalkan yang sudah saya share tadi, ada 6. Ternyata ini sangat luar biasa, dan saya tunjukkan, saya buktikan kepada saudara-saudaraku semua. Dulu gubuk saya belum seperti ini teman-teman. Jangankan saya mikir membangun gubuk ya, saya bisa hidup tanpa hutang. Saya sudah merasa sangat-sangat senang, sangat-sangat bahagia. Jadi nggak kepikiran kalau saat ini alhamdulillah, hada min fadli Robbi, ini adalah karunia dari Tuhanku. Allah bisa beli motor, bisa beli gerobak, bisa bangun gubuk. Ini sebagai pembuktian Anda, saudara-saudaraku semua, sahabat-sahabatku semua, teman-temanku semua, yang saya tunjukkan ini bukan untuk pamer, untuk ria, untuk sombong. Inilah kisah nyata yang saya share. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya bagikan, apa yang saya ceritakan menginspirasi buat Anda semuanya, buat saudara-saudaraku semua yang saat ini masih bingung masalah apa saja, masalah keuangan, masalah kesulitan apa saja. Berdoalah, perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, perbanyak sedekah. Insya Allah, Allah akan mempermudah segala jalan. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah pasti akan memberi jalan yang tidak disangka-sangka. Dan perlu Anda yakin semua bahwa janji Allah maha benar. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Oke teman-teman dan sahabat-sahabatku, jika ada banyak kesalahan mohon maaf. Jika ada benarnya, itu semua datang dari Allah. Jika banyak kesalahan, itu mutlak karena kebodohan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.